Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Gilang Garamadi dari Regular 3 Perencanaan Wilayah Kota. Di sini kita akan membahas apa sih sebenarnya Smart Economy City itu. Oke, yang pertama, apa sih itu Smart Economy? Smart Economy adalah konsep ekonomi yang berbasis teknologi digital, efisiensi sumber daya, keberlanjutan, serta kesejahteraan sosial yang tinggi. Dalam konteks kota cerdas, Smart Economy berfokus pada pengembangan sistem layanan perizinan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan daya saing kota. Dalam pengembangan ekonomi, Smart Economy juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk meningkatkan inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas. Dengan demikian, Smart Economy berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing kota dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Oke, definisi Smart Economy. Ekonomi cerdas adalah sistem ekonomi yang menggunakan teknologi inovasi dan keputusan berbasis data untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan setara. Fokusnya adalah pada pengembangan sistem layanan yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas hidup warga, dan meningkatkan daya saing kota dalam pengembangan ekonomi. Ekonomi cerdas atau smart ekonomi juga melibatkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi untuk peningkatan inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas hidup warga dan meningkatkan daya saing kota dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Dimensi apa aja sih yang ada dalam dimensi smart economy itu? Yang pertama ada ekonomi industri berdaya saing. Yang kedua ada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga ada ekosistem transaksi keuangan atau mikro. Nah, yang keempat, apa aja sih manfaat dari smart economy itu? Yang pertama adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Contohnya mendukung kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Yang kedua ada pengembangan ekonomi industri seperti pengembangan dalam dunia desain, dunia medsos dan smart branding lah. Smart economy terkait dalam smart branding juga. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Nah, smart economy ini meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang melalui inovasi teknologi dan efisiensi sumber daya. Yang keempat ada pemerataan ekonomi. Smart economy membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan mewujudkan perataan ekonomi yang lebih merata di seluruh penjuru negeri. Yang kelima, ada kewirausahaan dan inovasi. Smart economy mendukung kewirausahaan dan inovasi melalui berbagai program dan inisiatif yang mendukung kreasi dan kolaborasi sebuah kewirausahaan. Nah, tantangan apa sih yang ada dalam smart economy? Nah, tantangan smart economy salah satunya adalah tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya seperti biaya, teknologi, dan sumber daya manusia. Keterbatasan ini dapat menjadi hambatan pengembangan smart economy. Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga dapat menjadi hambatan jika teknologi menjadi tidak stabil atau tidak dapat diandalkan. Nah, apa aja sih strategi dalam pengembangan smart economy? Yang pertama, pengembangan ekosistem industri. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ekonomi transaksi keuangan dan pengembangan finansial literasi. Nah, untuk sesi pertanyaan, ada 4 pertanyaan dikarenakan kurang satu responden yang menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama dari saudari Rizka, apa saja contoh nyata penerapan smart economy? Nah, untuk contoh nyata penerapan smart economy adalah pengembangan ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan manusia, dan ekosistem transaksi keuangan. Contohnya, penerapan smart economy dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Untuk pertanyaan kedua dari saudara Rizwan dari Regular 1, bagaimana pandangan teman-teman tentang konsep penerapan smart economy dengan keadaan sekarang? Menurut saya, jika mengaca pada Indonesia, smart economy belum bisa diterapkan di masyarakat Indonesia, dikarenakan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang kurang. Melihat dari angka pengangguran, smart economy masih menjadi tantangan bagi pengangguran untuk keluar dari zona nyaman. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana konsep smart city dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi? Berikan contoh kasus dari sebuah kota yang berhasil mengimplementasikan konsep ini. Ini dari saudari siapa? Eh, Nur Akifah dari Regular 1. Smart City dapat juga dikaitkan dengan smart economy. Peningkatan infrastruktur seperti jaringan internet cepat dan konektivitas digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Contohnya penggunaan teknologi transportasi pintar dan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemacetan. Nah, untuk bukti nyata bahwa pengimplementasian sumber daya ekonomi ini berhasil, kita mengambil contoh pada negara Singapura atau biasa dikenal dengan kota Singapura. Kita nyebut saja kota karena dengan wilayah yang kecil masih kurang untuk disebut negara, tapi mereka ini negara maju. Pengembangan di Sentral, di West dan East itu seperti telah berhasil mengimplementasikan konsep Smart City dengan cara mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan peningkatan efisiensi dan kualitas hidup masyarakat. Bisa dilihat dari kualitas hidup masyarakat mereka yang sangat tinggi. Seperti rata-rata IQ mereka yang bisa mencapai 121, 124, bandara mereka menjadi terbaik di dunia, kampus mereka menjadi terbaik di dunia, bahkan NTU University menjadi kampus teknologi yang terbaik di dunia. Nah, untuk pertanyaan keempat dari saudari Andi Firgatun Najia, apa saja pilar-pilar dari Smart Economy? Nah, pilar-pilar dari Smart Economy ada 7. Yang pertama, pengembangan ekonomi industri. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ekosistem transaksi keuangan. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Yang kelima, pengembangan kewirausahaan. Yang keenam, pengembangan finansial literasi. Dan yang ketujuh adalah pengembangan ekonomi berlanjutan. Pilar-pilar Smart Economy ini menjadi bukti bahwa pentingnya sumber daya manusia untuk melanjutkan suatu pembangunan melalui smart economy. Nah, karena hanya 4 pertanyaan, jadi langsung saya bacakan kesimpulan saja. Yaitu smart economy adalah satu konsep yang pengembangan ekonomi yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing kota dalam pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan smart economy, fokus utama adalah pengembangan ekonomi industri yang sinergis dan kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Pengembangan smart economy juga berfokus pada pengembangan ekosistem transaksi keuangan yang efektif dan efisien, serta pengembangan infrastruktur teknologi juga menjadi fokus pada peningkatan kewirausahaan melalui berbagai program dan inisiatif yang mendukung kreasi dan kolaborasi dalam sebuah ekosistem kewirausahaan. Sekian, terima kasih.